Di kantor Guild Connect nampak Park Jong-soo sedang berdiskusi dengan para hunter lainnya. Mereka membahas tentang sulitnya mendapatkan izin untuk memasuki sebuah gate saat ini. Karena saat ini kebetulan muncul gate rank A tingkat tinggi di wilayah mereka. Karena jika perkiraan asosiasi salah tentang rank dari gate tersebut, maka tamatlah riwayat mereka semua. Sebagai salah satu guild terbaik di Korea, mereka tentu harus sanggup menyelesaikan gate rank A seperti ini. Karena jika guild mereka tak mampu menyelesaikan gate tersebut, maka ketenaran mereka pun patut dipertanyakan. Park Jong-soo menyampaikan jika kebanyakan orang berpikiran gate rank A, B, C, dan D semuanya hampirlah sama. Namun perbedaan satu rank saja, hal itu bisa membuat segalanya terbalik. Karena tingkat kesulitan sebuah dungeon itu sangatlah berbeda dengan tolak ukur manusia biasa. Lalu sekretaris Park Jong-soo menyampaikan jika saja mereka tak mengambil kesempatan ini, maka kemungkinan gate ini akan diambil alih izinnya oleh Guild Shining Star. Dengan wajah konyol serta kesalnya, Park Jong-soo pun berkata jika apakah mungkin mereka akan memberikan gate yang muncul di wilayah mereka pada Master Ma Dong-wook. Pada intinya Park Jong-soo menyampaikan jika sebenarnya tak ada perbedaan yang terlalu jauh dari hunter rank A mereka dengan guild lainnya. Dia sampai tak habis pikir mengapa hanya karena hunter rank S di suatu guild bisa merubah segala hal. Mengingat kemungkinannya sangat membahayakan, salah satu hunternya pun bertanya apakah kita akan bekerja sama dengan guild lainnya. Namun jika saja mereka bekerja sama dengan suatu guild, tentu pamor mereka sebagai salah satu guild besar akan turun. Lalu Jung Ye-rim pun salah satu healer dari Guild Connect pun menyarankan jika bagaimana kalau mereka meminta bantuan pada seseorang. Tentu mendengarkan kata seseorang, Park Jong-soo pun mengingatkan Ye-rim jika mereka akan melakukan raid di gate rank A tingkat tinggi. Mana mungkin seseorang dapat membantu ungkapnya. Namun bibirnya tiba-tiba terdiam seperti dia mengingat akan suatu hal yang terlupakan. Karena ada seseorang yang pasti dengan mudah bisa mengawasi guild mereka jikalau ada suatu hal yang tak diinginkan terjadi di raid mereka nanti. Dia adalah Hunter Sung Jin-woo. Mengingat tentang kepopuleran Hunter Sung Jin-woo, maka jika mereka bekerja sama dengan Jin-woo, kemungkinan pamor mereka akan lebih melejit. Tentu mereka harus segera menghubungi Hunter Sung Jin-woo untuk membuat kesepakatan ini bisa terlaksanakan. Pergilah mereka menuju kantor guild milik Hunter Sung Jin-woo yang baru. Lalu beralih di kantor Jin-woo yang baru, dia mengatakan pada Yoon Jin-woo, bagaimana jika kita menggunakan nama Jin Guild untuk dijadikan sebagai nama guild? Dengan sangat senang hati, Jin-woo pun menyetujui nama tersebut karena terdengar lebih mendingan daripada nama sebelumnya. Mereka pun berdiskusi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari anggota setelah nama guild sudah ditemukan. Jin-woo pun tentu heran mengapa Hyung-nimnya kebingungan mencari anggota sedangkan sebelumnya ada hunter rank S yang berminat untuk join. Tapi di sini Jin-woo beralasan jika bukan hunter Chalah yang dia cari saat ini. Dalam hati Jin-woo, sebenarnya dia sangatlah keheranan. Karena Hunter Cha memiliki segudang prestasi yang dimiliki. Lalu Hunter seperti apa yang Hyun-nimnya saat ini cari? Apakah mungkin ada Hunter yang lebih hebat daripada Hunter Cha di Korea ini? Namun ternyata Jin-woo sedang mencari seorang anggota yang memiliki lisensi Hunter namun tak terlalu memperdulikan aktivitas di guild. Ditambah lagi, dia juga harus bisa mereka percaya. Akhirnya terlintaslah salah satu orang yang terlintas di benak Jin-woo saat ini. Lalu terdengarlah pintu diketuk dari luar. Sepertinya mereka akan menerima tamu lagi. Jin-woo pun mengira itu adalah Hunter Cha lagi, namun ternyata tamu tersebut adalah Park Jong-soo dari Guild Connect dengan beberapa anggotanya. Saat berada di dalam, nampak mereka menjelaskan segala perkaranya pada Sung Jin-woo serta menunjukkan kemunculan gate yang tiba-tiba pada Jin-woo. Ditambah lagi, gate tersebut memiliki ukuran yang sangat besar meski perkiraan ranknya hanyalah rank A saja. Mereka ragu untuk menentukan rank dari gate tersebut. Karena mereka takut jika saja saat memasuki gate ternyata malah memiliki tingkat yang begitu berbahaya, itu akan membuat Guild Connect akan binasa. Maka dari itu, Guild Connect saat ini tak memiliki izin untuk memasukinya, karena mereka tak memiliki Hunter Rank S yang ada di dalam guild mereka. Tujuan mereka ke tempat Jin-woo karena ingin meminta bantuan pada Jin-woo dan membuat kesepakatan kerjasama. Park Jong-soo mengatakan jika biasanya Hunter Rank S akan mendapatkan bagian 10% dari hasil gate. Namun, untuk Hunter Rank S Sung Jin-woo, dia bersedia memberikan hingga 20% pada Sung Jin-woo. Dengan lirih tapi percaya diri, Jin-woo pun meminta pembagian 50/50. Karena Jin-woo ingin membantu mereka, namun bukan secara individu, melainkan sebagai guild. Dia akan membantu dengan atas nama guild barunya yaitu Jin Guild. Meski Park Jong-soo menawar pembagian 40/60, namun Jin-woo sudah menetapkan harga yang pantas untuk bantuannya. Mau tak mau, Park Jong-soo harus menerima penawaran tersebut. Dengan syarat Jin-woo harus benar-benar bisa melindungi mereka dan membantu mengalahkan bos monster di sana. Tentu bagi Jin-woo itu bukanlah hal yang sulit baginya. Di saat Park Jong-soo ingin mengajak Jin-woo ke tempat gate tersebut, Jin-woo pun menolak karena ada urusan lain yang perlu diselesaikan saat ini.
Jinwoo berjanji akan datang tepat waktu esok hari di tempat Park Jong-soo berada, sambil dirinya menanamkan salah satu shadow miliknya pada Park Jong-soo. Sempat disadari oleh sekretaris Park Jong-soo jika bayangan Sun Jinwoo bergerak, namun hal itu dianggap aneh oleh ketuanya itu. Tak lama kemudian Jinwoo pun ditelepon oleh nomor tak dikenal. Dia pun meminta izin untuk mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu adalah telepon dari ibunya yang telah membeli handphone baru untuk menghubungi putra tercintanya. Dalam hati Sun Jinwoo berkata jika ternyata ibunya lah yang menelponnya. Sambil tersenyum tipis sepertinya dia menantikan seseorang yang lain untuk menelponnya. Keesokan harinya di depan gate yang sudah disepakati, nampak semua anggota terbaik Guld Connect sudah bersiap untuk memasuki gate. Dengan peralatan lengkap, nampaklah mereka tak ada bedanya dengan para hunter dari guild besar lainnya. Park Jong-soo mulai resah karena jam sudah menunjukkan waktu untuk memasuki gate. Namun hunter Sun Jinwoo tak kunjung datang ke tempat itu. Saat di depan rumahnya, Jinwoo pun melihat cuaca yang saat ini sedang mendung. Dia mulai mengkhawatirkan adiknya yang sepertinya tak membawa payung saat berangkat sekolah pagi tadi. Lalu Jinwoo pun berangkat ke gate yang sudah disepakati sebelumnya, Shadow Exchange. Di sekolah Jin Ah, nampak beberapa pelajar sedang diminta oleh gurunya untuk mengambil beberapa patung di ruangan kesenian. Dan diketahui ruangan tersebut menjadi sangat berdebu dan tak terawat setelah ditinggalkan saat liburan semester beberapa hari sebelumnya. Terlihat sebuah gate yang ada di ruangan tersebut. Salah satu murid berkata jika tak perlu khawatir karena hanya para hunter saja yang bisa memasuki gate ini. Dan tak akan ada yang bisa keluar dari dalam gate tersebut. Namun setelah dicerna kembali, ruangan ini sudah tak dikunjungi selama liburan semester. Yang berarti gate ini sudah muncul lama dan tak diketahui. Maka berarti gate ini akan menjadi dungeon break ungkap mereka. Tak berselang lama tangan hijau yang sangat kekar pun menjulur keluar menangkap kepala salah satu siswa tersebut. Layaknya Hulk, tangan itu pun dengan sangat mudahnya meremas kepala siswa tersebut dan nampak sosok hijau pun keluar dari dalam gate. Tampaklah semua siswa tersebut terkapar penuh dengan darah di ruangan tersebut. Lalu muncullah sosok hijau dari dalam gate yang sudah bisa kita ketahui mereka adalah orc. Orc adalah monster yang terlahir untuk menjadi hunter atau pemburu alami. Meski kecerdasan mereka sangatlah rendah jika dibandingkan dengan manusia, namun jika urusan insting bertahan hidup, melacak musuh dan memburu mangsa, mereka akan dengan sangat mudah membunuh para manusia. Tubuh mereka selalu dipenuhi dengan bau darah dan mayat, itulah ciri khas dari sosok monster ini. Mereka terorganisir sebagai kelompok dan akan menuruti perintah yang sudah diberikan. Selama seminggu penuh, mereka terkurung di dalam gate tersebut. Setelah mereka keluar, maka tanpa harus menggunakan indera keenamnya, mereka pun bisa tahu dengan pasti lokasi mangsanya. Karena sekolah ini dipenuhi dengan mangsa bagi mereka. Mereka berpikir jika bangunan sekolah ini seperti bangunan benteng yang rumit. Terdapat banyak mangsa di lantai atas dan bawah. Lalu tanpa pikir panjang, salah satu orc pun berkata pada temannya akan segera berburu. Dan temannya diminta untuk mengajak semua pasukan orc yang ada untuk segera keluar dan berburu. Pertama-tama dia akan memburu dan membersihkan lantai ini tanpa tersisa. Setelah tempat ini bersih, barulah mereka akan memulai perburuan yang sesungguhnya. Para siswa yang tak tahu menahu perihal dungeon break pun dengan tenang bercanda gurau di sekitar ruangan. Namun dengan tiba-tiba saja orc itu pun menyerang mereka dengan membabi buta. Di depan gate yang sangat besar nampaklah penjagaan yang sangat ketat dilakukan oleh pihak asosiasi. Jinwoo yang melihat gate tersebut menjadi lumayan terkesan karena gate terlihat lebih besar lagi jika dilihat secara langsung. Jinwoo memperhatikan semua anggota dan persiapan dari Guld Connect. Dan dia menyadari jika Guld Connect layak menjadi salah satu guild besar di Korea. Karena mereka memiliki hunter rank A yang begitu banyak. Di saat dia masih memperhatikan sekitar, tiba-tiba saja berkumpullah semua hunter dari Guld Connect yang mendekati Sun Jinwoo. Mereka berbondong-bondong mengkerubungi Jinwoo karena sangat terkesan dengan penyelesaian raid Pulau Jeju yang dilakukan olehnya. Dengan makhluk-makhluk summon milik Jinwoo, mereka sangat penasaran bagaimana Jinwoo bisa mengeluarkan makhluk hebat seperti itu. Mereka berharap dan sangat senang jika raid kali ini akan dipimpin oleh hunter yang sangat hebat seperti Sun Jinwoo. Lalu Yerim pun datang dan berusaha memisahkan para member guild dengan Sun Jinwoo, sambil dia memperkenalkan dirinya. Jika dia adalah Yerim, hunter bertipe healer di Guld Connect ini. Yerim sangat senang dan menyampaikan jika seorang healer harus tetap berada di samping ketua setiap saat, bukan? Jinwoo pun bertanya pada Park Jong-soo apakah dia tak menjelaskan struktur tim raid kali ini pada anggotanya. Lalu Park Jong-soo pun menjelaskan jika dialah yang akan memimpin raid kali ini. Dan hunter Sun Jinwoo di sini hanya untuk mengawasi raid mereka saja. Berjaga-jaga jika saja ada hal terburuk yang terjadi saat penyelesaian nanti. Tentu penjelasan Park Jong-soo itu membuat semangat mereka yang menggebu-gebu di awal menjadi hilang. Karena yang akan mengetuai raid kali ini bukanlah Sun Jinwoo, yaitu hunter yang sedang naik daun belakangan ini.
Dengan sangat percaya diri, salah satu member berkata pada ketuanya, apakah mereka ini anggota yang lembek sampai-sampai harus dilindungi oleh Hunter Sung Jin-woo. Ternyata dia adalah member baru dari guild mereka. Akhirnya mereka pun memasuki gate karena waktu sudah menunjukkan hal tersebut. Di kantor layanan darurat Asosiasi Hunter Korea, salah satu pegawai menerima panggilan darurat dari seseorang. Percakapan mereka membahas tentang munculnya seekor monster brutal yang menyerang semua siswa-siswi yang ada di sekolah itu. Siswi yang menelpon itu saat ini sedang bersembunyi di dalam toilet karena merasakan kengerian yang teramat sangat. Dengan tubuh yang bergetar, dia menyampaikan jika teman-temannya sudah diserang dan saat ini hanya terdengar suara teriakan di mana-mana. Tak diketahui berapa monster jumlahnya yang saat ini menyerang, namun dia cukup yakin jika monster ini berjumlah lebih dari satu. Sang pegawai pun berusaha menenangkan sang siswi yang sudah sangat ketakutan. Dia berjanji akan segera mengirimkan hunter untuk menyelamatkannya. Jadi dia meminta sang siswi tetap bersembunyi untuk menghindari monster tersebut. Namun di saat sang pegawai meminta ciri-ciri monster yang saat ini sedang menyerang sekolah tersebut pada siswi itu, sontaklah dia terkejut sejadi-jadinya karena dari informasi yang dia dapatkan, monster ini adalah orc. Tentu orc adalah monster yang sangat berbahaya, karena mereka dibekali dengan kemampuan berburu dan melacak yang sangat hebat. Dengan sangat lantang, sang pegawai pun meminta siswi itu segera meninggalkan tempat persembunyiannya sekarang juga. Karena percuma bersembunyi dari kejaran orc yang memiliki kemampuan pelacak yang sangat luar biasa hebat. Namun apalah daya, peringatan itu sudah terlambat karena sudah ada orc yang mendatangi toilet tersebut. Dan siswi itu pun menjadi korban kembali dari para monster bajingan ini. Semua siswa dan siswi berlarian keluar gedung sekolah. Namun juga banyak sekali korban berjatuhan karena keterlambatan penanganan. Perbincangan orc pun terjadi jika diketahui setengah dari semua murid sudah mereka bereskan. Dan saat ini mereka ingin membereskan lantai yang lain. Karena kecerdasan mereka saat berburu, semua jalur pelarian sudah ditutup oleh mereka, maka tak ada lagi jalan untuk keluar bagi para mangsa-mangsanya. Perintah untuk membantai semua manusia pun terus terngiang-ngiang di dalam otak mereka. Seluruh keadaan sekolah menjadi porak-poranda saat ini. Lalu terlihatlah beberapa siswa dan siswi yang bisa kabur mencoba memblokade ruangan kelas mereka, supaya para monster tak dapat memasuki ruangan tersebut. Tapi tentu dengan sangat mudah orc itu pun menghancurkan pintu masuk lainnya sedang merobek sebuah kapas. Nampak semua sudut sudah dikepung oleh para orc yang lainnya. Mereka pun ingin segera membunuh para murid lemah ini secepat mungkin. Dari sekian banyak murid di dalam kelas itu, ternyata saat ini ada Jin A yang sedang ketakutan di dalam ruangan kelas tersebut. Mengetahui para monster ini akan menyerang mereka semua jika diam saja, Song Hee pun berinisiatif untuk melakukan sesuatu karena dia juga seorang hunter meski hanya rank I saja. Namun di sini tentu Jin A melarang hal tersebut karena menurut pandangannya sebagai orang yang awam, dia dapat merasakan jika monster ini terlihat sangatlah berbahaya. Di sisi lain, para orc merasakan aura yang sangat aneh keluar dari dalam tubuh Jin A. Tak ingin membuang waktu lagi, sang monster orc itu pun menebaskan kapak besarnya pada Jin A. Tentu hal itu membuat Jin A dan Song Hee pun ketakutan sejadi-jadinya. Namun saat mata mereka terpejam, kapak dari sang orc itu pun tak kunjung menebas mereka. Hal itu ternyata dikarenakan suatu hal. Di saat Jin A membuka matanya, nampaklah prajurit High Orc yang ditanamkan oleh Jin Woo pada adiknya menghadang serangan kapak dari monster itu. Dengan status yang lebih tinggi, tentu shadow milik Jin Woo dapat dengan mudah menggenggam lengan dari orc hijau itu, hingga membuatnya menjatuhkan kapak yang dia genggam. Jin A menyadari jika shadow ini adalah prajurit milik kakaknya Sung Jin Woo. Dengan kepalan tangannya, sang shadow High Orc pun dapat menerbangkan orc hijau itu ke langit hingga menebus atap sekolah. Terlihatlah bodyguard pribadi Jin A yang tak biasa melindunginya dari segala bahaya yang akan datang. Kembali pada kondisi Jin Woo dan para member guild Connect saat memasuki gate yang sangat besar itu. Nampaklah monster di dalamnya sangatlah kuat hingga membuat Park Jun Soo sedikit kewalahan saat mengarahkan membernya. Muncul tuh head ghoul yang memiliki tubuh raksasa di depan mereka. Dengan tebasan kapak super kuatnya, ghoul tersebut menyerang ke arah Park Jun Soo karena di sini Park Jun Soo sengaja mengambil aggro dari musuhnya. Dengan cepat dia mengeluarkan sebuah skill defense untuk menahan serangan lawan. Meski musuh memiliki tubuh raksasa dan tenaga yang super kuat, nampak ketua tim Park Jun Soo bisa menahan serangan itu cukup mudah dengan tameng dari skill yang dia keluarkan. Lalu member lainnya pun bergerak serentak untuk membantu ketua timnya itu. Dengan koordinasi yang sangat kompak, membuat semua member memiliki tugas masing-masing tanpa harus diarahkan. Ada anggota yang bertugas merobohkan sang monster, dan ada pula yang bertugas untuk melemahkan musuh dengan cara melukai keempat mata dari sang monster. Bahkan para penyihir juga sudah mempersiapkan rapalan dengan damage yang begitu besar untuk melukai sang monster raksasa di depan mereka.
Sihir api, sihir petir pun beradu menjadi satu dan memberikan luka yang sangat fatal pada sang monster. Dan benar saja, serangan itu dapat membuat tumbang sang monster raksasa itu. Saat semua anggota guild sedang memeriksa seluruh perlengkapan equip mereka, Park Jo-soo berkata pada Jinwoo, dia tak menyangka jika raid kali ini sepertinya tak akan mudah. Tak masalah bagi Park Jo-soo jika menghadapi Two-Head Ghoul sebagai bos monster. Namun jika monster seperti ini sudah muncul di awal, maka tentu musuh akan semakin kuat saat lebih memasuki dungeon lebih dalam. Park Jo-soo bertanya pada Jinwoo jika apakah Jinwoo tahu Two-Head Ghoul itu monster seperti apa. Dengan tenang Jinwoo berkata jika dia adalah monster bertipe penjaga makam. Maka dari itu akan lebih banyak lagi mayat-mayat hidup yang akan menyerang mereka semua setelah ini. Dan benar saja, semua monster mayat hidup dengan jumlah yang sangat luar biasa banyak datang ingin menyerang. Hal itu tentu sempat membuat para member anggota guild sedikit panik. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi, karena para mayat hidup itu berhenti seakan-akan takut dengan suatu entitas yang tak boleh mereka serang. Semua anggota guild Connect sangat kebingungan dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Dan ternyata tak hanya mereka yang dibuat bingung dengan keadaan, ternyata Jinwoo juga bingung dengan hal tersebut. Karena di awal dia berekspektasi lebih pada dungeon kali ini. Namun sepertinya dungeon kali ini terlampau mudah baginya karena dia adalah seorang necromancer. Tiba-tiba Jinwoo tersentak mengetahui keadaan genting yang dialami oleh adiknya melalui shadow yang ditanamkan olehnya pada Jin A. Jinwoo pun berpamitan pada Park Jo-soo jika ada hal yang sangat mendesak harus dia lakukan, dan membuatnya harus segera keluar dari dungeon ini. Tentu pernyataan itu membuat Park Jo-soo keheranan karena tanpa adanya Jinwoo maka nyawa mereka bisa saja terancam. Mengetahui hal tersebut, Jinwoo pun memutar otaknya lalu akhirnya dia memanggil sosok yang bisa menggantikannya di tempat ini untuk membantu. Semua hantu di sana sangat terkejut dan bergidik ngeri karena melihat monster semut yang sangat luar biasa kuat di raid Pulau Jeju sebelumnya. Karena dirasa semua orang sudah mengetahui siapa shadow milik Jinwoo ini, maka dia tak perlu lagi menjelaskan siapakah sosok shadow-nya itu. Dengan sangat tegas, Jinwoo pun memberikan perintah pada Beru untuk melindungi para manusia ini. Dan Beru bertanya bagaimana untuk yang bukan manusia, tuanku. Seakan-akan tak peduli, Jinwoo pun berkata jika Beru bebas melakukan sesukamu. Senang mendapatkan izin dari tuannya, Beru pun mengeluarkan aura sihir yang teramat kuat dirasakan oleh semua orang di sana. Jinwoo juga memberikan beberapa prajurit shadow lainnya untuk melindungi mereka. Di saat Yerim dan Park Jo-soo ingin protes karena takut jika monster Jinwoo hilang kendali, dengan wajah serta nada mengancam, Jinwoo berkata dia bisa saja menarik semua shadow miliknya jika hal itu yang diinginkan oleh Park Jo-soo. Jinwoo juga menambahkan lebih baik ada mereka daripada tidak sama sekali. Dengan sangat ketakutan, mereka pun mengerti dan menerima hal tersebut karena mereka melihat Jinwoo benar-benar sangat kesal kali ini. Mengetahui skill shadow exchange-nya masih cooldown, maka Jinwoo pun bergerak dengan secepat kilat untuk keluar dari dalam dungeon tersebut. Dengan kepergian Sung Jinwoo membuat Park Jo-soo dilema untuk melanjutkan raid atau menghentikannya. Jinwoo sangat panik karena dia lalai dan merasakan firasat yang sangat buruk akan terjadi pada adiknya. Saat keluar, Jinwoo melihat banyak sekali monster mayat hidup yang berkeliaran. Di saat dia ingin membersihkan jalan dengan sekali serangan, terlihatlah para monster mayat hidup itu bersujud memberikan rasa hormat mereka pada sang penguasa kematian Shadow Monarch. Hal itu tentu sempat membuat Jinwoo terkejut setelah mendapatkan penghormatan dari para monster yang bukan menjadi bawahannya. Dengan lantang Jinwoo pun memanggil Kaisel dan melompat keluar gate. Semua orang dan wartawan dapat melihat sosok bersayap yang sangat besar keluar dari dalam gate tersebut. Mereka melihat Hunter Sung Jinwoo tergesa-gesa keluar dan menunggangi sosok bersayap tersebut dan pergi. Dia memerintahkan Kaisel untuk menggunakan kecepatan tertingginya menuju ke lokasi di mana adiknya Jinwoo berada. Dengan keadaan yang sangat panik, Jinwoo pun memerintahkan Kaisel secepat mungkin menuju ke lokasi Jin A dengan kecepatan maksimal. Di sekolah Jin A nampak shadow milik Jinwoo mengatasi semua orc yang datang menyerang. Orc hijau itu dihabisi oleh kesatria orc dengan cukup mudah. Tentu hal itu membuat para murid sangatlah terkejut melihat pertarungan sosok yang terlihat mirip tersebut. 1 orc, 2 orc, hingga 3 orc yang menyerang murid-murid ini dapat dihabisi oleh ketiga high orc milik Sung Jinwoo. Semua murid masih bingung dengan apakah monster ini menyelamatkan nyawa mereka saat ini. Jina pun bertanya pada shadow milik Jinwoo, apakah kakaknya segera akan datang setelah ini. Lalu sang orc pun berusaha memberitahukan semua murid untuk berlindung sementara di belakang mereka bertiga, karena shadow tersebut merasakan bahaya yang akan datang dari depan. Di dalam dungeon nampak seorang kepala suku orc agung bernama Groktar duduk di singgasananya. Dia mendapatkan laporan jika pintu sudah terbuka dan mereka bisa keluar dari penjara ini sekarang. Lalu diberitahukan juga ada beberapa sosok high orc yang telah melindungi para mangsa mereka saat ini.
Dengan penuh amarah, dia pun berdiri sambil membawa kapak besarnya. Dia berkata sangat kesal karena bagaimana bisa mereka sosok orc yang agung sampai tak bisa mengalahkan 3 sosok high orc rendahan yang ada di sana. Dengan wajah yang sangat serius, Groktar pun berkata jika saatnya untuk berburu saat ini. Kembali ke dungeon yang dimasuki Park Jong-soo saat ini, nampak semua anggota ketakutan karena mereka waspada terhadap para shadow milik Jinwoo. Karena bisa saja shadow milik Jinwoo berbalik dan menyerang mereka semua. Namun Park Jong-soo tak bisa menghentikan raid ini sekarang, karena dia tak tahu harus beralasan apa kepada reporter yang berada di luar gate. Dia memikirkan alasan yang tepat untuk reporter yang bertanya nanti mengapa mereka mundur. Awalnya dia ingin berkata jika mereka mundur karena para makhluk summon yang sangat mengerikan. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kehadiran Beru yang muncul di depannya. Hal itu tentu membuat Park Jong-soo sangat ketakutan melihat sosok monster yang sangat mengerikan itu berdiri tegak di depannya. Park Jong-soo berkata jika mereka akan pergi dan mundur saja pada Beru. Seakan-akan Beru tahu dengan apa yang membuat Park Jong-soo ketakutan. Dia pun bergerak secepat kilat dan kembali lagi ke hadapan Park Jong-soo sambil memberikan sesuatu. Sambil dia beranjak pergi, Beru pun melemparkan kepala monster pada Park Jong-soo. Ternyata kepala monster yang diberikan Beru pada Park Jong-soo adalah kepala dari monster Death Knight yang sangatlah kuat. Tentu Park Jong-soo sangatlah terkesan dengan makhluk summon milik Jinwoo, karena bisa mengalahkan makhluk kuat hanya sepersekian detik saja. Dia tak menyangka jika Beru sekuat itu, lalu dia pun bertanya pada anggota yang lain, jika siapa yang setuju untuk mundur dan siapa yang memilih untuk lanjut. Mengetahui pelindung mereka sangatlah kuat, para anggota Park Jong-soo malah sudah meninggalkan Park Jong-soo di belakang saat ini. Kembali lagi di sekolah di mana para High Orc itu bersusah payah melindungi adik tuannya beserta teman-temannya. Terjadi duel antara Groktar melawan High Orc milik Sung Jinwoo. Diketahui jika tato yang dimiliki Orc adalah lambang di mana dia sudah berapa kali memenangkan pertandingan. Dan terlihat Groktar memiliki tato yang sangat banyak di tubuhnya. Semua Orc hijau lainnya menyoraki nama kepala suku mereka untuk memenangkan duel ini. Sebenarnya shadow milik Jinwoo juga memiliki tato yang cukup banyak, namun sepertinya Groktar memang lebih kuat saat ini. Karena statistik asli High Orc sedikit menurun setelah menjadi makhluk summon milik Jinwoo. Saat salah satu makhluk summon itu tertebas, kembalilah utuh tubuh mereka. Hal itu membuat Groktar sempat heran dengan sihir apa yang sedang digunakan oleh musuhnya. Mengapa tubuh mereka bisa kembali lagi seperti semula setelah tertebas oleh senjatanya? Dalam hati Groktar yang masih bingung, dia merasakan desakan dari suara di kepalanya untuk membunuh manusia lebih banyak lagi. Tentu hal itu sangatlah mengganggu, membuatnya mau tak mau harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Mengetahui jika makhluk yang dilawannya menggunakan kekuatan sihir yang tak pernah dia ketahui sebelumnya, maka dia memutuskan untuk membunuh langsung sang pengguna sihir saja. Dia beranggapan jika pengguna sihir itu adalah Jin Ah. Tentu setelah Jin Ah mati, maka semua High Orc ini akan menghilang juga. Itulah yang terpikirkan oleh Groktar. Pertarungan duel tersebut berubah menjadi pengkeroyokan, karena Groktar meminta semua anak buahnya menyerang bersama-sama. Groktar berpikir setelah terluka mereka akan kembali normal dan memulihkan tubuhnya. Tapi jika mereka terus-terusan diserang pasti akan hancur juga. Maka dari itu dia memerintahkan semua anak buahnya untuk tak berhenti saat menyerang High Orc tersebut. Dengan tangan besarnya, kepala Jin Ah pun digenggam dan diangkat olehnya. Hal itu membuat Jin Ah sangat ketakutan karena nyawanya berada di ujung tanduk saat ini. Namun tiba-tiba tangannya bergetar dan melepaskan Jin Ah setelah merasakan hawa membunuh yang sangat kuat dari luar gedung. Bayangan Kaisel pun terlihat dari luar yang menandakan Jinwoo pun telah tiba untuk menyelamatkan adik tercintanya. Groktar bergetar ketakutan karena instingnya merasakan suatu entitas yang sangatlah mengerikan akan tiba di tempat itu. Ledakan pun terjadi karena Kaisel dengan cepat menabrak gedung sampai membuat Groktar dan Orc lainnya terpental cukup jauh. Dengan tangan lembutnya, Jinwoo pun menggenggam kepala Jin Ah dan berkata jika semuanya sekarang akan baik-baik saja. Akhirnya sang Shadow Monarch tiba untuk menyelamatkan adiknya yang sudah berada di ambang kematian. Groktar pun berusaha memperkenalkan dirinya jika dia adalah kepala suku dari Orc Agung. Namun dengan aura mencekam yang keluar dari dalam tubuhnya, Jinwoo pun menyuruh Groktar untuk menutup mulutnya dan menunggu gilirannya yang akan segera datang. Jin Ah pun dengan sangat erat memeluk kakaknya Sung Jinwoo karena nampak dia sangatlah ketakutan. Jinwoo meminta maaf karena dirinya terlambat datang karena memang dia sudah lalai untuk menjaga Jin Ah. Jinwoo lalu menanyakan keadaan kepada semua murid-murid apakah mereka baik-baik saja. Mengetahui semua baik-baik saja, Jinwoo pun bersyukur. Tak lupa di sini Jinwoo juga menanyakan keadaan Songhee apakah dia baik-baik saja. Di sini Songhee merasakan aura yang sangat mengerikan dipancarkan oleh Yunimnya itu.
Dengan tatapan tajam ke arah orc tersebut, Jinwoo memanggil Igris dan dengan tegas memerintahkan dia untuk melindungi Jin-Ah, serta mengawal para murid-murid lainnya turun ke bawah dengan aman melalui tubuh Kaisel. Melihat para murid-murid yang melenggang pergi, beberapa orc pun sedikit bergerak untuk menyerang. Namun dengan sangat tegas dan aura yang begitu mengerikan, Jinwoo berkata, jika sebelumnya dia berkata jangan ada yang bergerak. Groktar pun saat ini sadar jika pasukan yang tak bisa mati sebelumnya adalah anak buah dari lelaki di depannya saat ini. Dia bertanya identitas dari lelaki yang berdiri dengan aura mematikan itu jika siapakah dirinya sebenarnya. Dan bagaimana bisa kau mengetahui dan berbicara dengan bahasa kami? Dalam diamnya, Jinwoo terlihat tambah mengerikan, penuh dendam terhadap para orc ini. Groktar yang merasa tak akan mendapatkan jawaban meminta anak buahnya untuk menyerang. Saat tembasan akan dilancarkan kepada Sung Jinwoo, nampaklah tangan sang orc dengan mudah diremukkan oleh Sung Jinwoo. Dia membanting orc tersebut dan menginjaknya hingga tewas seakan-akan Jinwoo sedang menginjak seekor kecoak. Dirasa satu orc tak cukup, maka dua orc pun bekerja sama menyerang Jinwoo. Namun dengan skill Dominator Touch-nya, melayanglah kedua tubuh orc tersebut di hadapan Groktar dan Jinwoo. Lalu tak ingin membuang waktu lagi, Jinwoo pun meremas mereka berdua layaknya kerupuk di sana. Melihat kejadian itu terjadi begitu cepat, akhirnya semua orc pun menyerang bersama-sama. Namun puluhan orc itu tak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh sang Shadow Monarch. Dengan tangan kosongnya, Jinwoo pun membasmi semua musuh-musuh hingga membuat mereka tewas seketika. Groktar yang melihat hal tersebut menjadi ketakutan karena mengapa sosok kuat seperti itu muncul di hadapannya saat ini. Dengan skill Monarch Domination-nya, Jinwoo pun mencekram kepala Groktar dan membantingnya ke arah tembok. Jinwoo sejenak melihat area sekitar dan merasakan banyak sekali korban yang berjatuhan di sekolah tersebut. Hal itu dikarenakan ulah monster bajingan-bajingan ini. Jinwoo bertanya alasan apa yang membuat kalian sangat ingin membunuh para manusia. Groktar pun berkata jika kepalanya terasa sakit karena ada suara yang terus-menerus memerintahkannya untuk membunuh para manusia. Lalu saat kau melihatku, apakah perintah itu tetap menyuruhmu untuk membunuh manusia? Groktar yang merasa terancam meminta maaf karena telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Jinwoo tetap mendesak jika apakah Groktar mendengarkan perintah tersebut atau tidak. Namun memang di sini semua monster tak pernah mendengarkan perintah itu saat berhadapan dengan Jinwoo. Jinwoo pun beranggapan jika memang di saat berhadapan dengan monster, mereka tak menganggap Jinwoo sebagai manusia melainkan entitas yang lain. Maka Jinwoo pun meminta maaf pada Groktar karena proses kematiannya akan sangatlah menyakitkan. Kembali ke dalam dungeon, Yerim berusaha memarahi salah satu prajurit semut yang terus memakan mayat-mayat dari para monster yang ada di sana. Karena setiap mayat yang ada di dalam dungeon sangatlah berharga dan mahal. Tak sengaja Yerim pun terluka karena tindakan sang monster semut itu. Melihat hal tersebut, membuat Beru menghentikan bawahannya dan sekejap menyembuhkan Yerim yang terluka dengan skill healingnya. Yerim merasa jika skill milik Beru lebih hebat daripada skill healing miliknya, yang notabene adalah seorang healer rank A. Saat ruangan bos monster terbuka, nampaklah sosok yang sangat mengerikan di sana. Dia adalah Lich, bos monster terburuk yang harus dihadapi oleh Guild Knight. Dengan kemampuan Lich, dia bisa mensummon ribuan mayat hidup dan membuat kondisi para anggota guild sampai kelelahan. Ada rumor mengatakan jika salah satu guild di Cina pernah dibantai oleh kemunculan Lich di salah satu dungeon yang pernah muncul di sana, membuat dungeon break terjadi di Cina saat itu, dan beruntungnya keadaan itu dapat diatasi oleh Hunter Liu Zigang. Ditambah lagi saat ini, para undead sudah datang dari arah belakang yang siap mengepung mereka. Yerim berusaha menghadang mereka dengan skillnya. Park Jong-soo sangat kebingungan dengan keputusan apa yang harus dia ambil saat ini. Dia berpikiran jika ini memang benar-benar sangat mustahil jika diselesaikan tanpa kehadiran Sung Jinwoo. Mengetahui skill Yerim hanya bertahan 5 menit saja, maka Park Jong-soo harus berpikir dengan sangat keras dan cepat. Lalu terjadilah percakapan antara Beru dan Lich tersebut. Sang Lich pun bertanya, apakah kalian pasukan dari sang Shadow Monarch? Mengapa kalian menyerang kami? Bukankah kita berada di sisi yang sama? Beru berkata, jika sang Monarch memilih kami, dan kau tidak terpilih. Tak percaya dengan perkataan Beru, sang Lich pun berusaha menanyakan hal tersebut sendiri pada sang Monarch nanti. Namun dengan sangat cepat, Beru pun menusukkan cakar tajamnya pada sang Lich tersebut. Dia berkata, jika makhluk yang akan segera mati tak perlu baginya banyak bicara.